berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Ya, dimatikan lagi, di-unmute lagi ya. Baik, supaya tidak delay suaranya atau mantul ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti Bu, pelajaran yang pertama, semua karena kehendak Allah. Orang itu paham agama atau tidak paham agama, semuanya karena yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berkeinginan keras untuk bisa memahami, kalau Allah tidak berkehendak, maka nggak mungkin dia bisa paham dalam masalah agama. Ini yang pertama ini. Yang kedua, nah ini bawahnya sudah saya tulis ini. Bertawakal dan beristi'anah kepada Allah. Mungkin ibu-ibu bertanya di sini, apa Ustadz artinya beristi'anah? Beristi'anah artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jika ibu-ibu sudah mengetahui semua perkara itu karena kehendak Allah, ya, maka hendaklah seseorang itu di dalam menuntut ilmu, dia harus tawakal dan minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Mana dalilnya? Ayat dibuka surat Al-Maidah ayat 23. Al-Maidah 23 dibuka. Kita kasih dalil. Al-Maidah ayatnya ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaiha. An'amallahu 'alaiha dakhulu 'alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Silakan baca. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Terus. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Belum poinnya. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Sekarang poinnya. Dan bertawakallah. Benar, ya, Ustaz? Betul. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Itu yang terakhir itu kalimatnya. Dan bertawakallah kalian kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Maka saya ulang sedikit lagi. Jadi kalau ibu-ibu sudah paham semua itu karena kehendak Allah, kita bisa belajar karena kita bisa memahami ilmu itu karena kehendak Allah. Maka yang kedua, ibu-ibu harus tawakal dan beristi'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu maksudnya bertawakal, merendahkan diri kita kepada Allah dan yakin bahwasanya manfaat dan juga mudarat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bu, mohon maaf, ada loh Bu, orang itu sebagian, nah ini saya kasih contoh ini. Ada orang itu yang sebagian orang itu dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Contoh, dia tidak bertawakal kepada Allah, tapi dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Contoh, ada sebagian orang itu belajar, lalu dia tertipu dengan kecerdasannya. Misalnya ada orang yang mengatakan begini, saya itu mulai SD sampai SMA, itu juara terus. Iya. Terus ada lagi, saya itu setiap hari itu ya membaca itu paling tidak minimal 100 halaman setiap hari. Saya bisa menghafalkan ini cukup dalam waktu 5 menit. Iya. Terus setengah halaman dari Al-Quran itu mampu saya hafalkan cukup dengan sekian menit. Ya. Jadi mereka ini tertipu dengan kecerdasannya dan mereka lupa bahwasanya yang telah memudahkan orang tersebut, yang memudahkan mereka itu untuk melakukan itu semua adalah pada Allah, yaitu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita, bertawakallah kepada Allah, jangan bertawakal kepada diri sendiri dengan yaitu tertipu dengan kecerdasan yang kita miliki. Akibatnya nanti ujung-ujungnya ujub seperti Korun yang dia mengatakan harta yang aku miliki ini adalah karena kepiawaianku dalam berusaha. Ya.
bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Qarun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, saya berikan tips. Dulu guru saya, ya, dulu guru saya sering menasihati saya. Bahkan ustadz-ustadz kita juga sering menasihati kita kok, Bu. Apa itu? Saya yakin ibu-ibu juga pernah diberi nasihat seperti ini. Maaf, ini saya tunjukkan kepada diri saya. Saya dulu pernah dinasihati begini oleh guru saya. Saya masih ingat betul, yaitu guru saya yang bernama Ustadz Muhammad bin Ahmad At-Tamimi, yaitu rahimahullah. Beliau telah wafat ya. Baik, begini nasihatnya. Saya masih ingat betul. Beliau mengatakan begini. Bagaimanapun antum mahir, tapi dalam bahasa Arab keseharian itu bagaimanapun ente mahir, gitu katanya ya. Semahir apapun ente, ya. Antum menguasai bidang ilmu, mungkin belajar puluhan tahun, sudah yaitu hafal di luar kepala, hadis ini, hadis itu. Ya. Antum hafal semuanya itu, nomor-nomor hadis, ya, dan seterusnya. Maka jangan lupa tetap terus meminta pertolongan kepada Allah. Oh, ini nasihat betul-betul saya pegang. Kenapa? Karena tidak mungkin antum bisa menyampaikan ilmu, ini katanya guru saya. Tidak mungkin ente bisa menyampaikan ilmu, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan hadis, ya, kecuali Allah telah memudahkan itu semua untuk antum, untuk ente katanya. Nah, seperti itu. Allah mampu dalam satu waktu langsung mengambil ilmu yang ada pada diri antum. Gitu katanya. Sewaktu-waktu diambil ilmu tersebut dari hati kita sehingga tiba-tiba kita lupa Allah bisa melakukan itu semua. Makanya ayo tawakal, minta tolong kepada Allah. Ya, ada loh Bu, orang itu yang sudah hafal Quran tapi lupa setelah itu. Kenapa? Karena dia karena dia tertipu dengan kecerdasannya. Saya sudah hafal kok. Saya menghafalkan Quran itu kurang lebih dalam kurun waktu 3 tahun. Hanya 3 tahun saja. Nggak lama kok saya menghafalkan Quran. Allahu Akbar. Ya, dia tidak tawakal, dia tidak minta pertolongan kepada Allah. Allah mampu dalam sekejap menghilangkan hafalannya itu. Makanya seorang penuntut ilmu seperti saya dan ibu-ibu semua, ayo rajin-rajin tawakal dan mohon pertolongan kepada Allah supaya ilmunya bermanfaat. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu yang nomor 3. Nah ini, ya ringkas saja ibu-ibu sekalian. Nomor 3, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Berdoa kepada Allah, meminta supaya dipahamkan di dalam ilmu agama. Ya. Ibu-ibu sekalian, jangan bosan terus meminta kepada Allah agar Allah selalu meminta tambahan ilmu kepada kita. Allah menambahkan ilmu kepada kita. Ayo saya tanya kepada ibu-ibu di sini. Sebentar, saya akan cari ini namanya di sini ya. Saya akan tanya kepada Ibu Zakia. Ibu Zakia, silakan dibuka unmute-nya Ibu Zakia. Baik, saya tanya Bu ya. Bu, tolong sebutkan doa yang panjenengan apal, doa minta tambahan ilmu. Apa itu Bu contohnya? Yang Allah dan Rasulnya ajarkan, yang sahih saja. Ya, doa minta tambahan ilmu. Apa Bu? Atau doa yang dibaca ya, yang dibaca setiap subuh, setelah sholat subuh. Monggo, doa apa itu Bu? Silakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Masya Allah, mumtazah, betul. Sekalipun redaksinya agak kebalik tadi ya. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus warizqan thayyibah. Lalu setelah itu wa amalan mutaqabbala. Saya tanya lagi di sini. Di sini ada Ibu Muna. Nah, Ibu Muna, silakan. Doa yang lain Ibu Muna selain yang dibaca oleh Ibu Zakia. Tolong unmute-nya dimatikan, Ibu Zakia, mohon maaf. Sekarang Ibu Muna silakan dibuka. Ya, monggo. Doa apa itu?
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Masya Allah, mumtazah, betul. Rabbi itu ada di surat Toha itu yang disampaikan oleh Ibu Muna tadi. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jangan bosan-bosan meminta tambahan ilmu. Ya, tolong di-unmute lagi, ya, tolong dimatikan lagi. Baik, jadi saya mau tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya kalau berdoa yang sering kali minta tambahan itu tambahan ilmu atau tambahan rezeki. Nah, ayo. Yang sering ini ya, yang sering. Yang sering kita minta itu minta tambahan ilmu atau tambahan rezeki. Ya. Saya yakin jawabannya adalah yang sering kita minta adalah tambahan rezeki. Maka ibu-ibu sekalian, maka kita berdoa kepada Allah, tambahkan, yaitu doa kita untuk meminta tambahan ilmu. Ya, bahkan ibu-ibu kalau minum air zam-zam, itu kan ada doanya. Siapa yang bisa di sini? Sebentar, saya cari doanya minum air zam-zam. Silakan yang bisa langsung unmute-nya dibuka, yang bisa. Doa minum air zam-zam. Ayo, yang bisa langsung dibuka. Terserah siapa ini. Silakan. Yang bisa langsung aja dibuka. Ibu Zakia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Ya Ustadz, ini kalau salah diluruskan. Silakan. Agak lupa. Monggo. Silakan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'a min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, mumtazah, betul. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan wasi'an, rizki yang luas, wa syifaan min kulli da'in, dan obat dari semua penyakit. Betul, ya. Baik, itu nomor 3. Yang nomor 4 sekarang pelajarannya, ibu-ibu sekalian. Nomor 4, nah ini. Ya, nomor 4, senang bermajelis ilmu. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus tanamkan dalam hati kita senang untuk taklim, senang untuk nuntut ilmu. Ya. Jadi tolong Bu, tanamkan dalam hati ibu-ibu ketika mendengar ada jadwal kajian, hatinya senang, saya akan dapat ilmu, saya nanti sebentar lagi akan mendengarkan firman-firman Allah, sebentar lagi saya akan mendengarkan hadis-hadis Nabi. Maka yang seperti ini Bu, itu dituntut oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Jadi ibu-ibu tolong yaitu tanamkan dalam hati senang taklim. Ya. Maka orang kalau senang taklim, Allah akan berikan pemahaman agama. Senang taklim. Jadi begitu baca share apa itu di WA, di grup itu ya, ada kajian Ustadz Fulan, ada kajian Ustadz Fulan. Maka tanamkan dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah, saya mau taklim, iman saya mau bertambah lagi. Dengan taklim saya akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan taklim saya bisa tahu yaitu bahwasanya selama ini saya penuh dengan kejahilan untuk mengikis kebodohan yang ada dalam diri saya ya Allah. Senang nuntut ilmu. Nah itu. Ya. Sehingga yang seperti ini Allah akan berikan dalam hati orang itu yaitu kebaikan-kebaikan. Selalu diisi dengan kebaikan oleh Allah hidup orang itu. Kenapa? Karena tadi hatinya diisi dengan yaitu senang bermajelis ilmu. Ya, senang bermajelis ilmu. Tetapi ibu-ibu sekalian, yaitu sebaliknya, kalau dimalas menuntut ilmu, maka Allah tidak akan berikan kebaikan-kebaikan. Ya. Bu, mohon maaf ini, ya. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini ibu-ibu, ibu-ibu perlu tahu. Ibu-ibu tadi kan sudah dengar, barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, ibu-ibu kan mesti tanya, kebaikan apa ini Ustadz? Yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan di dunia dan di akhirat, ibu-ibu sekalian. Karena orang yang menempuh jalan menuntut ilmu seperti yang ibu lakukan pada pagi hari ini, ya. Termasuk yang saya lihat di sini ini yang ikut daring pada pagi hari ini kurang lebih 90 orang lebih, ya. Mereka sedang berada di jalan Allah untuk menuntut ilmu ini. Maka orang yang menempuh jalan yaitu untuk menuntut ilmu,
ya, lalu kemudian dia senang menuntut ilmu, Allah akan beri